Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'du, fa Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Ikhwati fillah wa ikhwani fid din, a'azani Allah wa ikum jami'a. Para pemirsa dan para pendengar Mishkah Channel yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan syukur kita panjatkan kepada Rabb kita, Ilah kita, Allahu Jalla Jalaluh, yang mana telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, dan nikmat kesehatan. Sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bersua kembali dalam kajian Tauhid untuk melanjutkan beberapa kajian-kajian yang telah kita laksanakan sebelumnya. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi junjungan kita, Nabi tauladan kita, Nabi akhir zaman, penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, dan kepada orang-orang yang datang setelahnya yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya, dan insya Allah kita termasuk orang-orang di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah wa ikhwani fid din, a'azani Allah yakum jami'a, rahimani wa rahmatullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan At-Tauhid Al-Muyassar, dan kita sudah sampai ke pembahasan yaitu apa yang disebut dengan asyirk, yaitu kesyirikan. Apa yang dimaksud dengan kesyirikan? Maka di sini Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala atau penulis mengatakan bahwasanya asyirku, bahwasanya kesyirikan itu, artinya atau definisinya secara bahasa yang dimaksudkan asyirku yaitu bima'nal isyraki wal muqaranati, yaitu artinya adalah al-isyrak wal muqaranah, yaitu mengambil sekutu atau membandingkan. Adapun secara syar'i atau apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang apa itu kesyirikan yang wajib kita mengetahuinya dan mempelajarinya dan menjauhinya, yaitu tasfiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillahi, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada apa-apa yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyamakan selain Allah, baik itu makhluk yang paling besar, baik itu
makhluk yang mungkin dia banyak memberikan manfaat, ya, maka kemudian tatkala kita samakan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, maka ini dinamakan yaitu kesyirikan. Ya, kesyirikan. Ya, seperti apa? Sebagai contoh misalkan, makanya kesyirikan itu ada, ya, ada masuk di dalamnya ada tiga perkara, yaitu kesyirikan dalam rububiyah kepada Allah Subhanahu wa taala atau rububiyah Allah Subhanahu wa taala, kemudian kesyirikan pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kesyirikan dalam masalah peribadatan. Apa contohnya kesyirikan dalam masalah rububiyah? Yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala pada hal yang itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Ya, Rabb, ya, itu yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang menjadikan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam semesta. Sehingga tatkala seorang itu meyakini bahwasanya di sana ada selain Allah yang dia bisa menciptakan, yang sebelumnya, ya, tidak ada kemudian menjadi ada, itu namanya menciptakan. Ya. Bahannya belum ada, atau memberikan rizki, ya, atau menghidupkan, mematikan, bahwasanya ada orang atau ada makhluk yang mampu menciptakan atau mampu menghidupkan, mampu mematikan sebagaimana kekhususan Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan kesyirikan. Ada makhluk yang mampu memelihara alam semesta ini, mampu memberikan rizki kepada seluruh makhluk, maka yang demikian ini masuk ke dalam kesyirikan dalam masalah rububiyah. Artinya kekhususan yang itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada makhluk yang bisa, ya, menguasai seluruh alam semesta, kemudian alam semesta tersebut mengikuti apa yang menjadi aturan mainnya, ya, maka yang seperti ini masuk ke dalam kesyirikan dalam masalah rububiyah. Ada makhluk yang dia mampu mengatur gunung, mampu mengatur lautan, ya, yang semuanya itu hanya kekhususan Allah Subhanahu wa taala, maka ini orang tersebut jatuh ke dalam kesyirikan dalam masalah rububiyah. Kemudian yang kedua yaitu adalah kesyirikan pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat, ya, sebagaimana, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau nama-nama itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seorang tidak boleh mengambil nama tersebut. Begitu pula sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh, ya, bagi kita untuk menyamakan orang tersebut, ya, atau makhluk tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sesungguhnya tidak ada yang sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Yang menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang itu merupakan nama dan sifat khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesyirikan yang ketiga yaitu kesyirikan dalam masalah uluhiyah, yaitu dalam masalah peribadatan. Maksudnya apa? Yaitu taswiyatu ghairillahi billah fi syai'in min khasaisillahi al-uluhiyah, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah-masalah yang itu merupakan kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala yang berupa ibadah. Seperti salat. Salat ya itu adalah ibadah dan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah ya, ibadah. Doa, isti'anah, menyembelih, bernadar itu adalah ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas," dan sebagian dari manusia, "man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Ada orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala itu sebagai tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka mencintainya ya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mendatangi tempat-tempat angker, ada orang yang mendatangi kuburan-kuburan ya. Mereka bertakarub kepada tempat-tempat tersebut, tempat-tempat keramat tersebut, dengan sholatnya, dengan nadarnya, dengan sembelihannya, dengan puasanya. Maka yang demikian ini termasuk kesyirikan. Ikhwati fillah wa ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Ini ya yang dimaksud dengan kesyirikan. Kemudian al-muallif ya, penulis ya menyebutkan asyirku aqsamu syirk, yaitu macam-macam kesyirikan. Yang pertama adalah syirku akbar, syirkun akbar dan syirkun asghar, yaitu asyirkul akbar dan asyirku al-asghar, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar dan syirik kecil ya. Jadi ada pembahasan yaitu bahwasanya kesyirikan itu ada dua, yaitu syirik akbar dan syirik kecil. Apa yang disebut dengan asyirkul akbar? Yang disebut dengan asyirkul akbar atau syirik besar itu adalah ittikhadu niddin ma'allahi ya'budu atau yu'badu kama ya'budullah atau ya'budu kama ya'budullah, yaitu seseorang dia mengambil tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala. Dia menyembah Allah tapi dia menyembah kepada selain Allah. Ya'budu kama ya'budullah. Dia beribadah kepadanya sebagaimana dia beribadah kepada Allah. Ini yang dia disebut dengan asyirkul akbar. Dia beribadah kepada ya, mungkin batu, mungkin patung, sebagaimana orang-orang kafir Quraisy ya, orang musyrikin Quraisy ya, zaman dahulu kala di masa Rasulullah SAW mereka menyembah kepada patung, walaupun alasannya ya, bahwasanya patung-patung tersebut mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyembelih kepada mereka. Ini adalah asyirku al-akbar. Kemudian yang kedua adalah asyirku al-asghar, syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Kullu ma kana dzari'atan ilal akbari wa wasilatan
lil wuku fihi wa naha anhu syar'u wa sammahu syirkan wa la yukhriju minal millah. Yang dinamakan syirik asghar atau syirik kecil adalah setiap jalan yang menghantarkan kepada syirik akbar dan sebagai wasilah perantara terjatuh ke dalam syirik akbar, di mana syariat kita melarangnya dan syariat kita menyebutkannya sebagai perbuatan syirik. Wala yukhriju minal millah. Namun syirik ini disebutkan ya dengan tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Maka ini yang disebut dengan asyirkul asghar. Ya. Seperti contoh yaitu yasirur riya, yaitu riya yang sedikit. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya ini adalah perbuatan syirik, namun tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Rasulullah SAW menyebutkannya, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Bahasanya sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa atas kalian yaitu asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, apakah itu syirik kecil ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan ar-riya'u. Riya, yaitu beramal agar mendapatkan sanjungan ya, manusia atau agar dipandang oleh manusia. Yang demikian ini ya tidak mengeluarkan dari agama, namun termasuk dosa besar. Ikhwati fillah wa ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa ikum jami'a. Kemudian ya, al-farqu baina syirkil akbar wal asghar. Apa perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar? Syirik besar dan syirik kecil. Asyirkul akbar, ia dinamakan syirik akbar, yukhriju minal millah. Kalau syirik besar itu bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ya. Tatkala seorang dia melakukan syirik akbar, bisa mengeluarkan pelakunya dari ranah Islam. Ya. Kemudian yang kedua, yukhlidu sahibahu finnar. Di akhirat ya, pelakunya bisa kekal di dalam neraka karena dia sudah keluar dari ranah Islam. Kemudian yuhbitu jami'al a'mal. Syirik besar ini bisa menghapuskan seluruh amal yang telah dia perbuat, amal kebaikan yang dia telah perbuat ya. Tatkala dia berbuat syirik akbar, maka batalah seluruh amal kebaikannya. Ya. Dan makanya bahayanya kesyirikan. Kemudian yubihud dam wal mal. Kemudian syirik akbar ini ya, ini menghalalkan darah dan harta. Ya, menghalalkan darah dan harta karena dia termasuk orang kafir. Tentu saja di sana ya perlakuan terhadap mereka itu berbeda dengan terhadap orang muslim, di mana orang muslim ya dijaga darahnya, dijaga hartanya. Adapun orang kafir ya, mereka sebagaimana penyebutan dalam masalah ya, pembahasan orang-orang kafir, ada yang mereka kafir harbi ya. Kemudian ada kafir dimni, ada yang kafir mu'ahad dan sebagainya, yang tentu saja ada hal-hal yang perlakuannya berbeda
bagi mereka. Tapi maksudnya adalah di sini bahwasanya mereka tidak sebagaimana orang muslim. Dan itu yang ya, merupakan kekhususan syirik akbar. Adapun asyirkul asghar, adapun syirik kecil, ya, seperti riya tadi, yang demikian ini la yukhriju minal millah. Ini tidak mengeluarkan dari agama. Yang pertama. Kemudian yang kedua, la yukhlidu sahibahu finnar. Tidak menjadikan pelakunya kekal di neraka. Orang yang berbuat syirik asghar. Kemudian la yuhbitu jami'al a'mal wa innama yuhbitu riya. Yang demikian ini apa? Menghapuskan amal, tidak menghapuskan amalan seluruhnya. Hanya saja riya itu dia yuhbitu riya'u al-amal alladhi khalatahu faqat, yaitu dia hanya menghapuskan pahala amalan yang dia riya, ya, pada amalan tersebut saja. Misalkan dia riya dalam masalah salatnya, maka yang terhapus adalah masalah salatnya. Dia riya dalam masalah sedekahnya, zakatnya, maka yang terhapus pahalanya adalah hanya itu saja, tidak seluruh amalan. Kemudian la yubihud dam wal mal. Ya. Syirik asghar tidak menjadikan ya pelakunya kemudian dihalalkan darahnya dan dihalalkan hartanya. Taib, ya, ikhwati fillah wa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Demikian yaitu pembahasan yang berkaitan tentang apa itu hakikat syirik, ya, kemudian macam-macam kesyirikan yang tentu saja yang demikian ini disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan bisa kita ya pelajari, kita murojaah, ya, kita baca dalam Al-Quran kalau penyebutan tentang kesyirikan, kemudian dalam As-Sunnah juga penyebutan tentang kesyirikan, ternyata di sana ada dua macam kesyirikan yang tentu saja ya berbeda. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa meningkatkan keimanan kita semuanya, dan senantiasa kita meningkatkan ya keimanan dengan belajar ilmu syar'i, terutama dalam masalah akidah. Kita akhiri ya, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.